Kisah Asbabun Nuzul, Surat Al-Ikhlas, ayat 1 hingga 4. Orang-orang musyrik geram melihat Nabi Muhammad SAW semakin memperluas dakwah Islam hingga ke pelosok Mekah. Hingga akhirnya mereka penasaran tentang Tuhan yang beliau sembah dan bertanya tentang sifat-sifat Allah. Setelah turun wahyu yang kedua, Nabi Muhammad mulai memperluas dakwahnya. Kali ini tidak hanya kepada kerabat dan sahabat dekat, namun juga kepada orang-orang musyrik yang tersesat. Namun hasilnya belum maksimal. Tidak sekali dua kali mereka mengacuhkan ajakan Rasulullah untuk meninggalkan berhala. Wahai kaumku, tidaklah berguna berhala-berhala yang kalian sembah itu. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya zat yang berhak kalian sembah, dan jadikan tempat bersandar. Pergilah dari sini Muhammad, kami muak mendengar dakwahmu. Lagi pula kami datang kemari ingin fokus beribadah dengan Tuhan-Tuhan kami. Pada masa jahiliyah, sebagian besar kaum Quraisy Mekah masih menganut ajaran nenek moyang. Mereka menjadikan berhala sebagai perantara untuk beribadah kepada Tuhan. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad bukan membuat mereka tersadar, tetapi justru menimbulkan kebencian. Kaum musyrik menganggap bahwa Muhammad mengabaikan ajaran atau tradisi turun-temurun. Rasa-rasanya ingin aku usir saja Muhammad dari tempat ini. Ya, aku setuju denganmu. Sekarang dia mulai berani menampakkan dakwahnya di hadapan semua orang. Benar-benar tidak memiliki rasa takut. Menyaksikan kegigihan Nabi Muhammad dalam berdakwah, orang-orang musyrik mulai mengatur strategi. Mereka mengirim seorang utusan bernama Amir bin At-Tufail untuk menemui Nabi Muhammad. Sampaikan pesan kami kepada Muhammad, jangan ada satu kalimat pun yang terlewat. Baik, aku akan segera menemuinya. Suatu pagi, Amir bin At-Tufail menemui Nabi Muhammad di kediamannya. Keduanya berbincang dengan serius. Wahai Muhammad, aku datang menyampaikan pesan dari orang-orang Quraisy. Silakan, katakan kepadaku. Mereka mengatakan bahwa dakwahmu telah melampaui batas. Engkau telah memecah belah penduduk Mekah, menghina Tuhan-Tuhan kami dan kau, tanpa rasa berdosa telah mendustakan ajaran nenek moyang kita. Amir bin At-Tufail menyampaikan pesan dari kaumnya dengan bersemangat. Walaupun hati kecilnya merasa takut berhadapan langsung dengan Rasulullah. Ia mengambil nafas sejenak, baru kemudian melanjutkan ucapannya. Kami punya penawaran bagus untukmu. Jika yang engkau inginkan adalah kekayaan, kami akan memberikannya untukmu. Jika engkau merasa tidak sehat, kami akan menyembuhkanmu. Bahkan, jika engkau menginginkan sosok wanita, kami akan membawanya ke hadapanmu. Nabi Muhammad menyimak ucapan Amr bin At-Tufail dengan detail. Sekarang giliran beliau untuk merespon. Wahai Amir, sampaikanlah kepada orang-orang yang mengutusmu. Aku tidak pernah merasa miskin. Aku tidak sedang sakit atau gila. Dan aku juga tidak menginginkan wanita. Aku adalah Rasul Allah yang diutus untuk mengajak orang-orang kembali ke jalan yang benar. Berhala-berhala yang kalian sembah itu tidak bisa bicara ataupun mendengar permintaan kalian. Hendaklah kalian bertaubat dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amir tampak malu mendengar penolakan dari Rasulullah. Ia sampai kehabisan kata-kata untuk menyerang balik. Pintar sekali Muhammad ini berbicara. Setelah itu, Amir kembali kepada kaum musyrik dengan membawa kegagalan. Mendengar cerita dari Amir, kaum musyrik tidak menyerah begitu saja. Mereka mencari lagi orang-orang yang pandai berbicara untuk menyudutkan Rasulullah. Baiklah, kita utus orang lain. Aku heran, sebenarnya apa atau siapa yang membuat Muhammad begitu gigih berdakwah sampai saat ini? Akhirnya kaum musyrik mengutus dua orang utusan untuk menemui Rasulullah. Mereka adalah Ka'ab bin Ashraf dan Huyai bin Akhtab. Wahai Muhammad,
Sejujurnya, kami penasaran dengan Tuhan yang engkau sembah sampai engkau menyuruh meninggalkan berhala sesembahan kami. Ya, seperti apakah Tuhan yang engkau sembah itu? Gambarkan kepada kami wujudnya. Apakah dia terbuat dari emas ataukah perak? Berkenaan dengan peristiwa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk turun ke bumi menyampaikan wahyu berupa surat Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Surat Al-Ikhlas menjawab pertanyaan orang-orang musyrik terkait sifat-sifat Allah. Arti dari kata Al-Ikhlas adalah memurnikan keesaan Allah. Maksudnya murni menjelaskan tentang Allah, tidak tentang hukum atau yang lainnya. Surat Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat dan urutan ke-112 dalam Al-Quran. Surat ini diturunkan setelah surat An-Nas. Selain disebut sebagai surat Al-Ikhlas, surat ini juga memiliki beberapa nama lain seperti yang disebut dalam ayat pertamanya. 2. Al-Asas, yang berarti pondasi agama. Ketiga, At-Tauhid, seperti penjelasan tentang Tauhid dalam surat ini. Dan 4, As-Somad, yaitu Tuhan sebagai tempat bergantung atau berserah diri para makhluknya. Demikianlah kisah dibalik asal mula turunnya surat Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, diwajibkan bagi manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perantara seperti berhala atau yang lain. Kedua, barang siapa beriman kepada Allah, maka ia termasuk orang yang ikhlas menyerahkan diri kepadanya. Dan ketiga, hendaknya membaca surat Al-Ikhlas bersama dengan surat Al-Falaq dan surat An-Nas sebelum tidur, seperti yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab.